Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Milikilah Hati yang Baik, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar peribahasa ini? Bagaikan perempuan di air. Pada masa lalu, wanita-wanita pergi ke pancuran air untuk mencuci atau mandi bersama-sama. Dan pada saat itu mereka berkomunikasi dan berbagi pengalaman. Sayangnya, yang dibicarakan itu terkadang asal-asalan saja, sekedar untuk menghidupkan suasana supaya mereka bisa tertawa lepas. Yang menjadi kabar buruknya, di tempat itu mereka membicarakan kekurangan seseorang yang tidak sedang hadir. Gosip. Ya, mereka bergosip. Mereka membicarakan sesuatu yang sebenarnya belum bisa dipastikan kebenarannya. Ternyata hal seperti itu sampai hari ini masih terjadi juga. Bukan di antara para wanita. Beberapa pria juga suka bicara banyak. Bahkan terkadang agak nyerempet-nyerempet hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan seorang pria terhormat. Tetapi mereka menikmati pembicaraan mereka, dan mereka juga bisa tertawa lepas dari ucapan dan kata-kata seseorang. Begitulah cerminan hatinya. Saudara-saudari terkasih, peribahasa yang lain bunyinya begini: bahasa menunjukkan bangsa. Ucapan seseorang menunjukkan kualitas dan jati diri seseorang itu siapa sebenarnya. Tuhan Yesus sudah mengatakan fakta kehidupan seseorang dengan pernyataannya hari ini. Dari yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Tetapi siapa tahu isi hati seseorang kalau tidak diucapkan? Setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Tetapi yang dinantikan tetap saja ucapan yang memberikan kedamaian dan kesejukan. Orang yang jahat, kata-kata yang dikeluarkannya sering menyakiti hati sesamanya. Mereka bahkan tidak merasa bersalah sekalipun telah menjelek-jelekan nama sesamanya. Kebalikannya, orang yang baik menebar kebaikan melalui ucapan bibirnya. Benarlah firman Tuhan Yesus hari ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya menurut pendapatku, Tuhan Yesus sedang mengingatkan identitas seseorang yang telah percaya kepadanya. Seorang Kristen adalah orang-orang yang dikenal dari buahnya. Bagaimana orang mengenal
bahwa kita adalah orang Kristen? Namanya Yohanes atau Yakobus. Dewasa ini banyak orang bukan Kristen juga memakai nama itu. Agama di KTP-nya adalah Katolik atau Kristen. Mungkin itu bisa sedikit memastikan. Namun, apakah itu cukup? Jauh dari cukup. Seorang Kristen dikenal bukan dari namanya, bukan juga dari KTP-nya, melainkan dari cara hidupnya dan cara bertindak tanduk serta tutur katanya. Seorang Kristen adalah orang yang menghadirkan wajah Yesus Kristus dalam hidupnya setiap hari. Kata-katanya memberikan kedamaian dan mendatangkan kesejukan. Tidak terucap dari mulutnya hujat atau kebencian. Tidak juga ada kata-kata kasar yang melukai hati sesamanya. Kalaupun dia dihujat dan difitnah, dia tetap tenang dan mencoba memahami. Lebih daripada itu, ia mengampuni. Tindak tanduknya menyenangkan dan membuat banyak betah untuk berada dekat dengannya. Tetangga di depan rumahku yang kebetulan keluarga Muslim merasa nyaman berkomunikasi dengan kami dan menceritakan kepada teman-temannya bahwa orang Katolik itu baik dan peduli. Mereka tidak membeda-bedakan orang apapun agamanya. Aku berkata kepadanya, jadilah orang baik dan selalu memberi manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulailah dari dalam rumahmu. Pria berumur 50 tahunan itu merasa nyaman bergaul dengan kami. Dia sudah mulai mengenal Yesus Kristus sekalipun dia bukan orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia agar mereka hidup dalam bimbingan roh. Mereka harus meninggalkan hidup menurut daging, karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Oleh karena itu, seorang Kristen adalah orang yang hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Allah. Hatinya harus tersedia untuk hadirnya Roh Allah yang akan menuntun mereka menaati kehendak Allah. Mereka harus melekat pada Allah seperti carang melekat pada pokok anggur dan menghasilkan banyak buah. Maka hidup seorang Kristen akan dijauhkan dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, kemabukan. Tetapi hidup mereka ditandai oleh hadirnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka seorang Kristen harus menguasai lidahnya dan menjaga hatinya agar setiap kata yang diucapkan mulutnya mendatangkan kebaikan dan menjauhkan timbulnya perpecahan. Apakah aku sudah memelihara hati bersih agar perkataanku tidak melukai sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang mengasihi, memahami, peduli,
dan mengampuni. Semoga semua orang merasa nyaman dan bahagia karena hidup kami semakin diserupakan dengan Tuhan Yesus, Putramu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.